Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Oke, kembali lagi bersama kita. Oke, di sini tadi ada yang belum kenal dengan kita ya? Ada. Oke, mari kita izinkan kami untuk memperkenalkan diri ya. Mungkin ada yang sudah tahu dan ada yang belum. Untuk yang belum tahu, perkenalkan, nama saya Dika. Kalau tadi kan perkenalkan nama saya Petrus, Mbak Misterius. Sekarang ganti Dika saja. Mas Dika. Dika, belum kepikiran Mas. Oke, perkenalkan nama saya tadi sore kan Zizah, sekarang Marta. Kalau mau menjadi Marta. Oke, nama lengkap saya kan Azizah Marta Kinanti. Oke, lanjut. Langsung lanjut saja ya. Sebelum diskusi kita ada penampilan dari Sanggar Rumah Ilalang. Nah, betul. Oke. Jangan kebalik Mbak ya. Tadi saya kebalik Rumah Sanggar Ilalang katanya. Oke, yang pertama penampilan dari Fariza Mufia Askadina. Kepada Adek Fariza dipersilahkan. Aku ingin bisa membaca karya Agus R. Subagio. Aku ingin bisa membaca karena ingin menikmati senyum ibu, seindah senyum bulan purnama menghias langit malam. Aku ingin bisa membaca tanpa mengeja apalagi terbata, untuk membuka cakrawala dan mengarungi luasnya dunia. Beri tepuk tangan. Lalu akan dilanjutkan oleh penampilan dari M. Iqbal Maulana Habimka. Doa Ibu, karya Eka Juliana Putri. Banyak rintangan yang kau lalui, sujud pada sajadah yang suci, meneteskan air mata yang jernih. Kau ibuku, kau bidadariku, kau segalanya bagiku. Siang dan malam tak kenal letih. Oh ibu, doamu adalah cahaya, tangisanmu adalah permata. Akulah anakmu yang hanya tahu meminta. Akulah anakmu yang tak tahu berterima kasih. Ibu, doamu selalu menyertaiku. Suksesku adalah doamu. Beri tepuk tangan. Kita adalah pemilik sah republik ini. Karya Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu dalam setiap kalimat yang berakhiran "Duli tuanku"? Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata saing yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Kita adalah juta yang bertahun hidup sengsara
bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Sangat ekspresif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman semua, Bapak Ibu yang sudah hadir pada perhelatan 1 abad Pramudia Anantatur ini. Tujuan kami mengadakan ini tidak lain dan tidak bukan adalah yang pertama itu untuk mendemitosifikasi. Intinya itu gini, pram kan sangat sering kita bicarakan dimanapun tempat. Banyak yang membicarakan pram itu seakan-akan wow, keren dan sebagainya. Nah, dengan kita ngobrol bareng mulai tadi sore berani goblok, kita mendekatkan diri dengan pram bahwa ya pram itu manusia biasa juga. Dan tidak menutup kemungkinan kita-kita dan anak-anak tadi semua bisa menjadi pram-pram yang lain yang berani dan juga yang terus berkarya hingga abadi. Selain itu, perayaan 100 tahun pram ini juga untuk mendekatkan kita semua dan mengingatkan kita semua. Kebetulan perayaan ini di Kediri dan pram itu sendiri adalah cucu dari orang Kediri. Kakeknya pram namanya Imam Bajuri merupakan seorang penghulu yang ditugaskan di wilayah Ngadiluwih gitu. Dan asalnya berasal dari daerah Pare dan pelosok Klaten. Jadi tujuan kita mengadakan acara ini adalah untuk mengingat-ingat kembali dan kita harus berbangga bahwa ternyata di Kediri pernah melahirkan orang sekaliber seperti pram. Tepuk tangan dulu untuk Kediri sama-sama. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan. Silakan menikmati. Setelah ini kita akan berdiskusi bersama-sama. Ada Bu Ismu Sugeng Rawuh, Bu, ada Mbak Vega, ada Mas Kanafi juga. Nanti mendiskusikan seputar bumi manusia di Kediri ini terutama. Dari Bu Ismu nanti kita akan tahu bagaimana bumi manusia di Kediri ini, manusia-manusia di Kediri terutama pasca 65 dan bagaimana Pramudia Anantatur di masa dahulu. Kemudian dari Mbak Vega dan Mas Kanafi nanti kita akan mendengar seperti apa bumi manusia, baik dari filmnya atau dari novelnya. Setelah itu kita akan mengapresiasi seni dari teman-teman Kanda, dari Segara, ada juga dari Dedikasi, dari Rumah Sanggar Ilalang. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang keempat ya, penampilan dari Pramudia El Sangsa Matahariku. Dipersilahkan. Adalah pemilik sah republik ini, karya Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus, karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu? Dalam setiap kalimat yang berakhiran "Tuli, tuanku", tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan
penuh. Kita adalah berpuluh juta yang per tahun hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutuk dan hama. Dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Wah, ya Allah, ini yang terakhir nggak kalah keren. Sampai Kecil-kecil. delongop saya, Mbak. Sampai Terkesima melihatnya. Mas Dika, diskusi pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan kita mempunyai pengetahuan baru tadi tentang bumi manusia di Kediri tahun 65. Ternyata sangat tragis, tragedi yang mungkin belum kita ketahui. Iya. Oke, masih semangat semuanya? Adik-adiknya masih semangat? Udah ngantuk semuanya. Adik. Oke, penampilan selanjutnya masih dari Sanggar Rumah Ilalang kepada Lazilda Jahanara dipersilahkan. Tepuk tangan. Beri tepuk tangan. Fragmen Bunderan karya Muhammad Ibrahim Sunurai. Air dan angin yang gusar menerjang melayangkan dedaunan, menghamburkan binatang malam. Seluruh isi istana bawah tanah gemetar mendengar raung petir dan kilat menyambar. Tak ada yang perlu dibanggakan dan disombongkan. Manusia begitu cemar dan berbahaya. Zikir, zikir, zikir. Doa-doa tetap bergema, salawat tetap menerobos, salam tetap melaju deras ke langit di malam Jumat Kliwon. Dua ibu bersimpuh menengadah hujan bergumam. Ini adalah rahmat, ini adalah rahmat. Tanah ini rindu zikir. Aku ingin mencium tanah ibu jasad. Wow. Wow, sekali Mas Leo. Sangat-sangat menghayati sekali ya Mas. Ya, seperti Saya yang kagum sudah- sekali sudah. loh sama adik-adik dari tadi. Apalagi saya, Mbak. Oke, lanjut saja ya. Yang kedua dari adik kita lagi, Sabrina Altafunisa. Oke, kepadanya dipersilahkan. Beri Oke, tepuk tangan. beri tepuk tangan terlebih dahulu. Aku pilih di sini. Karya Agus R. Subagio. Di era teknologi yang demikian maju, kebebasan semakin kebablasan, berita-berita hoaks menjelma kebenaran, seliweran di media
media sosial. Terpampang gamblang di layar-layar televisi, menyelinap di layar mungil telepon genggam. Orang-orang bebas berbicara atas nama kritik untuk kemajuan. Nyatanya nyinyir, menghasut, menghujat, dan berebut benar. Hari ini aku pilih di sini, di kampung ini, dengan kesederhanaan membangun peradaban, mengisi dan menguatkan. Aku pilih di sini bersama orang-orang yang tidak saling mencaci, bersama orang-orang yang tidak saling berebut benar sendiri, bersama orang-orang toleran dan saling menghargai. Aku pilih di sini bersama orang-orang yang cekatan, bersama orang-orang yang menebar kerukunan, bersama orang-orang yang saling memberi dukungan. Di sana mereka saling serang dan saling menjatuhkan, saling intrik, mengunggulkan diri atas nama agama dan kemajuan negara. Nyatanya berebut pengaruh untuk menguasai. Aku pilih di sini bersama wajah-wajah tulus, orang-orang yang setia menjaga budaya leluhur, bahu-membahu, gugur gunung, dan berjiwa agung. Di sini kita membangun kebersamaan, berbagi cinta dan karya, juga berbagi bahagia. Ya. Oh, satu lagi, oke. Kurit Sekar Arum Dalu, Pangriptaning Agus M. Subagio. Kenyo-kenyo sami makempal ing tlatah pradesan, nyawiji ing manah andom bebunga, angrepta wahing suka dening esem saking ayuning pasuryan, rancak jejogetan sigra obah klebating selendang, nyumingkirake sedaya citra kang dadi sesandungan. Obah dening polah obah ing saking Allah, polah dening obah polah ing saking Allah, obah dening polah obah ing saking Allah, polah dening obah polah ing saking Allah. Ngawe konco sesarengan nyingkirake ati durjana, syukur marang sedaya kang tinitah, lerem tentrem ayeme ati nalika suluh candra sumunare pasuryan nira nyumilakake rintipe mendung kang gumantung ing langite rasa. Kados Gondo Sekar Arum Dalu kang
sumebar nalika branta ing slep nyingetake cahyane sumringah bungah rasane manah tresno ngrambah sukma ing jejeke tlatah mong sliramu kang ngejawantah kenya-kenya ayu kang wening bening suluh manah ing tlatah jembar iki lembah manah mulya mardika mardika rakyate mardika ing panguripane mardika ing laku bebrayane mardika sesrawung marang liyane mardika jangkah wahing pakarti mardika budaya nagari roncer-roncening carita tu lan tumus hangrembayah sumrambah ing tlatah redi desa mawi kutha brasta samubarang kang dados ribet tetep raket rangkul andong bebunga. Terima kasih untuk Dek Sabrina. Mas, ini Lagi dan lagi. tak kalah keren dari yang tadi ya. Betul. Bahasa Indonesia bisa, Bisa. bahasa Jawa Juga bisa. Ajaib. Ajaib. Oke, selanjutnya juga masih dari Sanggar Rumah Ilalang. Kepada Nabila Rafika Rahmadani dipersilahkan. Negeri ini semakin ngeri. Karya Agus Sigro Budiono. Di gedung besar mirip keong itu, ratusan orang berteriak dan berdebat atas nama seseorang. Ya, hanya atas nama seseorang sisa seteru rebut kuasa beberapa waktu lalu. Lalu, di manakah orang-orang yang kemarin kalian jejali janji? Kalian giring berseragam kaos, bergambar wajah kalian dengan senyum paling optimis. Negeri ini semakin ngeri. Kegaduhan yang kalian ciptakan dini hari itu menyentak semua urat kehidupan. Pasar-pasar yang semula ramai tiba-tiba senyap karena harga mencekam. Kepanikan menghantui para pelaku usaha. Urat nadi ekonomi bangsa yang selalu sekarat. Negeri ini semakin ngeri. Setelah semua kursi di gedung itu kalian kuasai hanya atas nama seseorang, berbagai rencana berkelabatan, lembaga antar suah semakin gelisah karena berbagai perangkat dan aturan yang bakal kalian terbitkan akan membuatnya tak lagi gagah. Negeri ini semakin ngeri. Dan aku semakin tidak mengerti. Karena makna amanah menjadi entah. Perjuangan tak tentu arah. Terima kasih Nabila Rafika. Oke, semakin malam semakin keren ya Mas penampilannya. Semakin memukau. Oke, untuk penampilan selanjutnya, saya bentar. Tapi teman-teman masih semangat ya?
Oke, kakak KKN di semangat. Kakak KKN. Oke. Cowoknya gak ada suara kayak mas-masnya. Oke, penampilan selanjutnya dari Segara kepada Mbak Ica dipersilakan. Huruf karya Pramodia Anantatur. Wahai huruf, bertahun-tahun kupelajari kau, kucari faedah dan artimu, kudekati kau saban hari, saban aku jaga. Kutatap di kau dengan pengharapan yang tidak jauh dari hendak ingin, dapat, dan tahu. Tetapi kecewa hatiku, ku bergunakan kamu menjadi senjata di alam kanan. Agaknya belum juga berfaedah seperti yang kuhendakkan. Selalu di kau kususun rapi di atas kertas pengharapan yang maha tinggi. Tetapi bilalah aku diliput asap kemenyan sari, tak kuasa aku menyusun kamu hingga susunan itu dapat dirasakan pula oleh segenap dunia sebagai yang kurasa pada waktu itu. Alangkah akan tinggi ucapan terima kasihku bilalah kamu menjadi buku terbuka bagi manusia yang membacanya. Kalaulah aku direndam lautan api, hendaklah kamu meredam pembacamu. Bilalah aku diseduh pilu, hendaklah kamu merana dalam hatinya. Huruf, apalah nian sebab maka kamu belum tahu akan maksudku. Oke, terima kasih kepada Mbak Ica. Oke, Mas, selanjutnya ini apa? Selanjutnya ini adalah akan ada penampilan dari UKM Teater Kanda. Waktu dan tempat kami persilahkan. Nyai Ontosoro, sang perawan berlawanan. Di tengah remang senja penjajahan yang menggebu, terpahat kisah seorang perempuan. Nyai Ontosoro, lambang keberanian yang tak pernah terbelenggu. Rintihan tersimpan dalam diamnya, duka dan derita yang tak terkatakan bagai bara dalam hatinya, membakar kegelapan kolonialisme, menyulut asa di setiap sudut jiwa
yang terluka. Di balik pahatan senyuman yang diukir, tersembunyi luka perampasan. Bekas pahit tawa yang terkenang. Namun dia bangkit melawan derita dan arus kezoliman dengan segenap jiwa. Melangkah meski kaki terikat oleh belenggu sejarah. Setiap langkahnya adalah perlawanan. Setiap nafasnya adalah doa untuk kemenangan. Ia melukis takdir di kanva waktu. Di dunia yang menolak haknya, ia tetap berdiri. Menggugah mimpi rakyat tak terpikirkan menjadi simfoni perlawanan yang bergema. Di relung hati yang mendambakan kebebasan. Dalam kegelapan malam yang pekat, jalan dipenuhi rintangan. Terdapat cahaya yang menyulut bagaikan bintang. Di tengah badai yang tak henti mengempas, ia tetap berdiri. Nyai Ontosoro, engkau bukanlah kisah yang terukir hanya dalam buku, tapi nyala api yang tak pernah padam, menerobos jeruji-jeruji, menuntun langkah-langkah kecil menuju fajar kebebasan. Di setiap desah nafasmu terpancar semangat yang menginspirasi. Bahwa di balik penderitaan tersembunyi kekuatan yang mampu mengubah dunia. Di balik segala duka tertanam benih-benih keberanian yang tumbuh menjadi sebuah pohon harapan. Nyai, namamu abadi dalam alunan sejarah. Sebuah puisi perlawanan yang terukir dan terngiang dalam telinga generasi, mengajarkan bahwa keadilan lahir dari keberanian dan cinta, bahwa setiap jiwa berhak merasakan manisnya kebebasan. PMI Kediri oleh Mas Anwar dipersilahkan. Tepuk tangan terlebih dahulu. Mas Anwar.
Oke, selamat malam semuanya. Izinkan daku membacakan sebuah puisi asli produk dari Pramudia Anantatur yang berjudul Untuk Ayah. Sebenarnya aku ingin kembali, Ayah, pulang ke teduh matamu, berenang di kolam yang kau beri nama rindu. Aku ingin kembali, pulang menghitung buah mangga yang ranum di halaman, memetik tomat di belakang rumah nenek. Tapi jalanan yang jauh, cita-cita yang panjang tak mengizinkanku. Mereka selalu mengetuk daun pintu saat aku tertidur. Menggaruk-garuk bantal saat aku bermimpi. Aku ingin kembali ke rumah, Ayah. Tapi nasib memanggilku. Seekor kuda sembari datang menculikku dari alam mimpi. Membawaku terbang melintasi waktu dan dimensi kata-kata. Aku menyebut pulang, tapi ia selalu menolaknya. Aku menyebut rumah, tapi ia bilang tak pernah ada rumah. Aku sebut kampung halaman, ia bilang kampung halaman tak pernah ada. Aku menungganginya, maka aku menungganginya. Menyusuri hutan-hutan jati, melihat rumput-rumput yang terbakar di dalamnya, menyaksikan sepur-sepur yang batuk membelah tanah Jawa, arwah-arwah pekerja bergentayangan menuju ibu kota, mencipta banjir dari genangan air mata. Arwah-arwah buruh mengiringi hujan air mata. Mata mereka menyesat jadi banjir. Kota yang tua telah lelah menggigil. Sudah lupa bagaimana bermimpi dan bangun pagi. Hujan ingin bercerai dengan banjir, tapi kata yang pikun membuatnya bagai cinta sejati dua anak manusia. Aku tak bisa pulang lagi, Ayah. Kuda ini telah menambatkan hati di pelananya. Orang-orang datang ke pasar malam satu persatu seperti katamu, berjudi dengan nasib, menunggu peruntungan menjadi kaya. Tapi seperti rambu lalu lintas yang setia, sedih dan derita selalu berpelukan dengan setia. Aku tak bisa pulang lagi, Ayah. Kuda ini telah menambatkan hatiku di pelananya. Orang bilang apa yang ada di depan manusia hanya jarak, dan batasnya adalah ufuk. Begitu jarak ditempuh, sang ufuk menjauh. Yang tertinggal jarak itu juga abadi. Di depan sana ufuk
yang itu juga abadi. Tak ada romantika cukup kuat untuk dapat menaklukkan dan menggenggamnya dengan tangan. Jarak dan ufuk itu abadi. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu perwakilan kaum Adam yang berani tampil. Yang dewasa maksudnya Mbak. Tadi adik-adiknya juga ada. Oke. Penampilan selanjutnya dari Mahanani. Kepada Sania dipersilahkan. Oke, jadi malam ini sebagai perform terakhir kayaknya saya akan membacakan sebuah puisi Jawa atau geguritan yang didedikasikan untuk Nyai Ontasoro atau perempuan Jawa dengan nama asli Sanikem. Di sini Sanikem adalah penggambaran seorang wanita Jawa zaman dulu yang tentunya sangat beda dengan kita para perempuan di zaman sekarang. Sanikem ini adalah perempuan yang sesuai dengan namanya, berakhiran yang artinya apapun yang terjadi, dia tidak berhak bicara, dia tidak berhak melawan, dia tidak berhak mengeluarkan pendapat. Apapun yang terjadi, dia cuma mingkem. Selain itu, Sanikem juga gambaran untuk sebagian besar perempuan Jawa kala itu yang memang rata-rata namanya berakhiran dengan em, seperti Sarmiem, Sanminem, dan em-em lainnya. Puisi ini, geguritan ini dibuat oleh Bapak kita tercinta, Bapak Soekarno, yang diberikan kepada saya beberapa hari yang lalu. Jare para kuno, asma iku Kinarya Joko. Pujo pajamu dadi mantra. Asma yakti minangka Joko manusia. Sanikem, cangkem, mingkem, jinem, ayem, wong wadon Jawa zaman kuno babar pisan ora duwe daya. Donyane mung pasrah marang sing kuwasa. Sanikem, hak ucap mingkem, menenge cangkem, rasane jinem, ayem tentrem. Katindas dene wong tuwa mingkem, kapidat dene penguasa mingkem, katerak-terakan urip kala mingkem, kaaniaya kapan wasa nglakoni sing ora lila
Mingkem. Mingkem. Sanikem. Mingkem. Mingkem. Sanikem mingkem kuwi nyata. Ning mingkem awak jinem kuwi ora nyata. Mingkem cangkeme sanikem kuwi nyata ana. Ning mingkem awo ayem tentrem durung mesti ana. Sanikem sarikem sariem sariem. Mingkem mingkem mingkem. Pariem paijem paniem patiem. Mingkem mingkem mingkem. Yen mung mingkem kepiye nasibe sanikem sarikem sariem sarmiem. Yen kabeh blangkemane mingkem kepriye rasane pariem parijem pamiem partiem. Asma kinarya Joko Matra iku jebul nyata. Sanikem lan hati-hati saklawase ora bakal dadi menungso.